Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, ini Hil. Bagus, masuk semua ya berarti. Alhamdulillah. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, tentang Al-Quran Hadis. Nah, di Al-Quran Hadis hari ini kita mempelajari tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Mbak Priska, tahu? Belum? Ada yang tahu? Belum? Oke, hari ini kita belajar tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Nah, di sini itu ada hukum bacaan mat tabi'i, kemudian ada mat wajib mutasil, kemudian ada mat jaiz munfasil. Oke, Ibu mau bertanya, ilmu tajwid itu apa sih? Ada yang tahu? Mbak Asri, tahu? Belum? Mas Alfarizi, tahu? Belum? Oke, ilmu tajwid menurut bahasa itu membaguskan atau membuat bagus. Nah, dapat diartikan juga ilmu tajwid berarti ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dapat dipahami anak-anak? Oke. Setelah kita mengetahui makna ilmu tajwid tadi anak-anak, kita akan mempelajari 3 hukum bacaan mat. Yang pertama itu ada mat tabi'i, kemudian yang kedua ada mat wajib mutasil, yang ketiga ada mat jaiz munfasil. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu mat itu apa? Mbak Indah, tahu mat itu apa? Belum? Yang lain? Kalau tahu, silakan angkat tangan. Belum juga? Oke, Ibu akan menjelaskan mat secara bahasa itu tambah. Kemudian menurut ahli tajwid yaitu memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Nah, huruf mat itu ada 3. Huruf mat itu ada 3 ya anak-anak. Siapa yang tahu huruf mat tadi ada 3 ini? Ada yang tahu? Oke, Mbak Kusnul, huruf mat itu ada 3, apa saja? Oke, benar, yaitu waw, ya, dan alif. Waw, ya, alif. Nah, syarat mat itu ada 3 juga, yaitu ketika waw jatuh setelah domah, yang dibacanya menjadi u. Kemudian ya jatuh setelah apa anak-anak? Kasroh, yang dibacanya i. Kemudian alif jatuh setelah fathah, yang dibacanya menjadi a. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya? Belum ada? Oke. Yang pertama kita membahas tentang mat tabi'i. Ada yang tahu mat tabi'i itu yang seperti apa anak-anak? Bagaimana? Ada yang tahu? Oke, Mas Bayu, tahu bagaimana? Belum? Oke, Ibu akan menjelaskan. Mat tabi'i itu apabila setelah huruf mat tidak ada huruf berarokat sukun atau mati. Jadi setelah huruf mat yang 3 tadi itu tidak ada huruf yang berharokat sukun atau mati. Cara membacanya itu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. 1, 2. Seperti itu anak-anak. Ini contoh mat tabi'i.
Jelas anak-anak slide yang ibu tampilkan? Oke, jelas. Yang pertama itu ada la yusminu. La yusminu. Jadi huruf la itu kan ada alif sukun setelah fathah. Jadi dibacanya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Baik anak-anak, yang kedua kita akan membahas tentang mad wajib mutasil. Nah, siapa yang sudah tahu mad wajib mutasil itu seperti apa? Belum tahu? Oke, mad wajib mutasil secara bahasa itu ada 3 anak-anak, yaitu mad, wajib, dan mutasil. Mad itu panjang, wajib itu harus, mutasil itu bersambung. Panjang, harus, dan bersambung. Mad wajib mutasil itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, huruf hamzah yang berharokat dhammah, kasroh, dan fathah dalam satu kata. Dalam satu kata ya anak-anak. Berarti mad tabi'i bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dhammah, kasroh, dan fathah dalam satu kata. Nah, cara membacanya itu 2,5 alif atau 4-5 harokat atau ketukan ya anak-anak. Baik anak-anak, dari contoh yang ibu tampilkan di slide ini, apakah ada yang mau membacakan? Oke Mbak Ria, silahkan dibacakan. Baik, benar sekali yang dibacakan oleh Mbak Ria, yaitu idas sama syaqqat. Idas sama syaqqat. Jadi itu 2,5 alif atau 4-5 harokat atau ketukan ya anak-anak, yang mana di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat dhammah dalam satu kata. Nah, sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ibu lanjutkan ya. Pembahasan yang ketiga yaitu mad jaiz munfasil. Nah, kalau yang kedua tadi mad wajib mutasil, kalau yang ini mad jaiz munfasil. Beda ya anak-anak? Oke, ada yang tahu apa yang dimaksud dari mad jaiz munfasil? Belum tahu? Oke, Mbak Devi? Belum? Oke. Kalau yang laki-laki, ada yang tahu? Belum juga? Oke. Iya, Mas Habib udah tahu? Iya, silakan. Oke, benar sekali ya anak-anak yang disampaikan oleh Mas Habib tadi, yaitu mad jaiz munfasil itu juga ada 3 pengertian secara bahasa. Yang pertama ada mad, kemudian jaiz, kemudian ada munfasil. Nah, mad itu tadi apa anak-anak? Oke, berarti panjang. Kalau jaiz berarti boleh. Kalau munfasil berarti terpisah. Kalau mutasil tadi kan bersambung. Kalau munfasil ini berarti terpisah. Sudah paham? Jadi panjang, boleh, dan terpisah. Nah, kalau diartikan berarti apabila ada mad tabi'i di akhir kata itu bertemu dengan hamzah di lain kata dan setelahnya tidak ada yang memisahkan. Nah, cara membacanya itu 2,5 alif atau 4-5 harokat atau ketukan ya anak-anak. Contoh mad jaiz munfasil yang seperti ibu berikan di slide, jelas ya anak-anak, itu dapat dibaca inna a'toina kal kausar. Inna a'toina kal kausar, yang mana ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apakah ada yang masih bingung atau kurang jelas dari penjelasan ibu hari ini? Alhamdulillah sudah jelas penjelasan ibu pada pertemuan kali ini. Oke, jadi ibu akan mengulang sedikit materi hari ini, yaitu kita mempelajari hukum bacaan mad. Ada 3 tadi. Apa saja anak-anak? Yang pertama ada mad tabi'i, kemudian yang kedua ada mad wajib mutasil, yang ketiga ada mad jaiz munfasil.
Selanjutnya, ibu akan membagi kalian jadi 3 kelompok. Itu akan mencari di dalam Quran surat Al-Fajr, apa saja itu, matobi'inya, kemudian wajib mutasilnya, kemudian majais munfasil. Nah, dicari di dalam Quran surat Al-Fajr ini, ketiga itu ya anak-anak. Kemudian ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 3. Yang sini kelompok yang kiri kelompok 1, tengah kelompok 2, kemudian yang kanan ini kelompok 3. Nah, kalau sudah selesai nanti dipresentasikan maju ke depan perwakilan. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya anak-anak? Oke, cukup. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, cukup anak-anak. Sudah 5 menit. Silakan mulai dari kelompok 1 mempresentasikan maju ke depan siapa perwakilannya. Oke, Mas Habib, silakan maju ke depan. Oke, kemudian giliran kelompok 2, siapa perwakilannya? Mbak Ria? Oke, silahkan. Baik, kemudian yang kelompok 3, siapa perwakilannya? Mbak Endah? Oke, silakan maju ke depan. Baik anak-anak, dari ketiga kelompok ini kita sudah maju mempresentasikannya. Beri tepuk tangan kepada kalian semua karena telah benar mengerjakan tugas dari ibu hari ini. Materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ya, apa yang ibu ajarkan kepada kalian pada hari ini. Cukup sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.